Pagi hari ini kita berada di bagian-bagian akhir tentang keutamaan apa ini? Fakir ya, kefakiran ya. Yaitu suatu riwayat dari Imam Bukhari, yang mana riwayat ini dari seorang yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini anak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang sudah beberapa kali atau mungkin pernah kita kupas. Salah satu sahabat Rasul terkemuka, sahabat yang di awal-awal kejayaan Islam Allah beri hidayah, bahkan adalah di antara 8 orang yang masuk Islam terdahulu melalui dakwahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan wasilah seorang pendeta Yaman yang dekat sekali dengannya, yang memberi berita akan kenabian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah beri hidayah masuk Islam. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan seorang sahabat yang banyak memberikan perhatian, memberikan perhatian hartanya untuk kejayaan Islam, terlebih khusus untuk istri-istrinya Rasulullah SAW, juga orang-orang yang ahli Badar, orang yang pernah hadir di medan tempur Badar, yang masih tersisa itu ya, jumlahnya banyak, semua diperhatikan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang yang bersarwah, orang yang memiliki harta yang berlimpah, tapi disalurkan di dalam Islam. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barakahnya. Amin. Beliau orang Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di pemakaman Baqi pada tahun 32 Hijriah kalau saya tidak salah. Kata anaknya, saya punya abah lagi puasa. Lalu usia dipahami. Ketika datang waktu berbuka, futur, disuguhi makanan. Wakana saimah. Fagala, ketika beliau hendak memakan makanan itu, beliau berkata, Qutila Mus'ab bin Umair, telah gugur, wafat, dibunuh yang namanya Mus'ab bin Umair, sahabat saya. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokah. Ini ungkapan seorang yang berilmu, ahli ibadah, taat kepada Allah, penuh dengan sifat tawadhu. Beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair khairul minni. Itu yang namanya Mus'ab bin Umair itu jauh lebih baik daripada saya. Mus'ab bin Umair orang kaya. Mus'ab bin Umair punya baju ketika hidup di Mekah, bajunya paling bagus. Mus'ab bin Umair punya ibu, punya bapak yang sangat sayang dan memperhatikan Mus'ab bin Umair. Sehingga Mus'ab bin Umair ini punya wewangian, minyak wangi yang tidak dipakai semua orang Mekah. Dan itu disaksikan oleh kaum muslimin, orang Mekah, juga baginda Nabi kita Muhammad. Mus'ab bin Umair ini anak muda tampan, bajunya bagus, minyak wanginya harum, anak kesayangan orang tuanya. Namun ketika Mus'ab bin Umair memeluk agama Islam, dia dipenjara, diasingkan, hidup sangat sederhana, sampai hancur kulitnya, sampai gak punya harta sedikit pun, sampai wafat dalam keadaan gak punya kain kafan. Mus'ab bin Umair, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya. Kata Abdurrahman bin Auf, telah gugur wafat Mus'ab bin Umair, orang itu jauh lebih baik daripada saya. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun. Namun tidak ada sehelai kain pun yang layak, yang bagus, yang sempurna untuk menutupi tubuhnya ketika wafat dengan kain kafan. Tentu kita tahu afdalul kafan ma yasturu bihi al-aurah.
Kain kafan itu minimal bukan 3 lapis. Wanita bukan 5 helai beserta kerudungnya, tapi minimal kain yang menutupi aurat seseorang. Saat itu Mus'ab bin Umair perang Uhud, dia dapat tugas megang bendera. Lalu ditebas tangan kanannya, dia pegang bendera dengan tangan kirinya. Lalu ditombaklah dia oleh orang kafir yang menduga Mus'ab bin Umair itu adalah Rasulullah SAW. Lalu gugur wafat. Ketika selesai perang Uhud, Rasul lihat sahabat-sahabat yang gugur, ditemukan Mus'ab bin Umair pakaiannya sudah rusak karena tebasan pedang dan tombak yang menembus tubuhnya. Di dalam keadaan perang, orang-orang yang gugur menjadi syahid dimakamkan tentu menggunakan pakaian yang digunakannya. Lalu saat itu Rasul ketika melihatnya kaget dan Rasul menangis. Rasul katakan kepada sahabat-sahabat, dulu kita lihat ini Mus'ab bin Umair di Mekah, alangkah harum tubuhnya, alangkah bagus pakaiannya. Lalu dia menjawab undangan Allah dan Rasulnya, dia masuk ke dalam agama Islam, dia diasingkan oleh keluarganya, sehingga kalian saksikan hidupnya begitu menderita. Saat ini dia gugur dalam keadaan kain kafannya nggak cukup, pakaiannya yang sudah dia pakai terkoyak-koyak, tidak ada sehelai kain pun untuk menutupi tubuhnya kecuali hanya burdah. Burdah itu bisa diartikan selendang tebal, bisa diartikan sehelai kain. Hanya itu, kata Nabi, tutupi. In ghutiya biha ra'su, namun kain itu pendek. Bila mana ditutupi kepalanya, badan rijlah, kakinya nongol. Wa in ghutiya rijlah, bila kakinya yang ditutupi, badan ra'su, kepalanya kelihatan. Di dalam hadis lain kata Nabi kita Muhammad SAW, waktu roksan, udah kain kafannya naikin ke kepalanya, tutup. Waj'al tahta rijlaihi minal idkhar, kakinya tutupin pakai rumput. Idkhar itu sejenis rumput yang ada di Hijaz yang mengeluarkan bau harum. Tutupin kakinya dengan rerumputan idkhar yang wangi, kita makami. Nabi bilang, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Rasul puji Mus'ab bin Umair, rijal sadaqu ma'ahadullah alaih. Inilah contoh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menepati janjinya untuk taat kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, ada yang gugur seperti Mus'ab bin Umair. Faminhum man yantadir, ada yang masih menanti kapan ajalnya datang. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini dimakamkan. Kembali kata Abdurrahman bin Auf, itu Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair jauh lebih mulia daripada saya. Orang mampu, namun di akhir hayat dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan mengenaskan dari sudut kacamata duniawi. Namun di hadapan Allah dan Rasulnya, dia orang mulia. Sekarang apa kata Abdurrahman bin Auf? Tsumma nusita lana dunya, kita beda. Telah dibentangkan untuk kita ini dunia. Mabusit dengan seluas-luasnya, gampang. Kemewahan dunia bisa kita miliki. Audara.
Turun. Augala u'tina, atau dia mengatakan kita sudah diberikan oleh Allah daripada dunia ma'utina dengan segala sesuatu yang kita telah diberi. Buat khasina, kata beliau, kita khawatir antakuna hasanatuna, Allah telah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang indah-indah. Qad ujjilat lana, telah didahulukan oleh Allah di dunia aja. Karena Allah berfirman, "Kama kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid." Ya. Siapa orang pengen yang enak-enak aja di dunia, Allah kasih, kata Allah. Bagi siapa yang dikehendaki. Kata Abdullah bin Umar, saya khawatir enak aja di dunia, di akhirat tidak ada pahala. Nah, ini ungkapan-ungkapan orang-orang soleh, ungkapan-ungkapan orang-orang yang hebat, ya, yang tidak tenggelam di dalam tipu daya dunia, padahal hartanya banyak diinfakkan buat sedekah. Dan inilah kriteria-kriteria orang-orang yang hidup di madrasahnya Rasulullah. Allah SWT. Ya, mereka nggak punya gelar, nggak ada bintang di bahunya, nggak ada gelar setelah namanya disebut, tapi kehidupan mereka bisa menjadi teladan buat kita. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah sebut ibu bapak dalam Al-Qur'an. Siapa sih di antara kita yang terbaik? Mereka itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Minal muhajirina wal ansar. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar itu orang-orang teristimewa. Kenapa? Karena mereka masuk Islam itu berat. Dizolimi, diusir, dipenjara, dibunuh. Setelah mereka, siapa yang paling istimewa? Walladzina taba'u bi ihsanin. Kaum salaf yang mengikuti mereka, para tabi'in. Setelah itu tabi'in. 3 dekade, 300 tahun pertama ini manusia terhebat, disebut kaum salafus saleh radhiyallahu anhu. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah ridho kepada mereka. Bagaimana tuh? Kalau kita hina sahabat kita, hujat sahabat, Allah udah ridho sama mereka. Hadir perang Badar, hadir perang Khandaq, hadir perang Uhud, hidup susah, sampai mau dikafanin aja nggak ada kain kafannya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Makanya kalau kita baca sejarah ibu bapak, ada kejelekan yang ditulis tentang sahabat Nabi, nggak usah dibaca. Allah udah ridho sama mereka. Wa ma jara baina sahabi nasqutu anhu. Apa yang terjadi perselisihan antara mereka, kita diam aja, dapat pahala. Kenapa? Radhiyallahu anhu. Allah udah ridho sama mereka. Wa radu anhu. Dan mereka pun ridho sama Allah. Hidupnya susah, ridho. Terpisah sama orang tuanya, ridho. Diusir dari kampung halamannya, ridho. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah udah siapin buat mereka istana di dalam surganya Allah. Setiap sahabat punya istana yang sungai-sungai mengalir di bawahnya abadi selamanya. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang hakiki. Saudara, dalam riwayat Imam Ibnu Mas'ud, pernah Rasul ditanya, ayyun nasi khairun ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa sih generasi terbaik, orang-orang terbaik? Orang-orang yang hidup di zaman saya, beriman pada Allah dan Rasul, itu orang-orang paling baik. Siapapun mereka, mau terkenal namanya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, atau Asyara Mubasyirin, atau siapapun pokoknya yang hidup di zaman saya, generasi saya itu orang-orang terbaik. Itu orang-orang terbaik.
qarni thumma alladziina yalunahum. Setelah itu generasi setelah mereka, para tabi'in. Siapa itu? Imam Hasan Basri, itu generasi setelah sahabat dan yang lain. Thumma alladziina yalunahum. Setelah itu generasi selanjutnya. Makanya disebut salafus saleh 300 tahun pertama sesuai apa yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Qarni thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, rawahul Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad, khairu hadhihi ummah qarnul ladzi bu'ithu fihi. Sebaik-baik generasi umat, khairu hadhihi ummah al-qarnul ladzi bu'ithu fihi, yaitu generasi yang saya diutus. Generasi yang saya diutus itulah generasi terbaik. Memang di antara mereka ada tafawut ya. Ada perbedaan mana yang lebih hebat, itu ada. Itu nggak boleh kita samain. Sahabat Nabi semuanya sama mulia. Ada yang super istimewa, ada. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Ashraf Mubasysyirin bil Jannah, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Mas'ud, orang yang hadir perang Badar. Itu nggak bisa disamain dengan sahabat-sahabat yang lain. Punya nilai. Allah sebut, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Jangan kalian samain mereka yang telah berinfak sebelum Fathu Makkah lalu berperang. Mereka itu generasi atau mereka itu orang yang agung derajatnya daripada yang beriman, berinfak, berperang, jihad setelah Fathu Makkah. Ya, makanya Sayyidina Umar pisahin. Ada tamu datang dua. Misal, ini siapa? Sahabat. Itu sahabat. Sayyidina Umar lihat, mana yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah? Oh, fulan. Walaupun orang miskin, lebih didahulukan oleh Sayyidina Umar. Ya, daripada yang masuk Islam belakangan. Kenapa? Karena masuk Islam setelah Fathu Makkah sudah tidak ada perlawanan. Beda kalau masuk Islam sebelum Fathu Makkah, yang mereka itu generasi awal masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam, itu nggak lebih dari 40 orang. Setelah genap 40 orang, Allah suruh Nabi mengiklankan keislaman. Silahkan sholat di depan Ka'bah dengan berani. Sebelum itu nggak berani sholat jelas-jelasan. Kalau kelihatan langsung dibunuh, langsung dihujani dengan azab, dengan cobaan dan lain-lain. Beda setelah Fathu Makkah. Ya, makanya ibu bapak, jadi sahabat-sahabat Rasul ini orang-orang yang istimewa. Dalam Musnadnya Imam Ahmad, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mauquf ya, innallaha nadhara fi qulubil ibad. Allah udah lihat di bumi setelah generasi para nabi-nabi yang lalu maupun digabung generasi sesudahnya, hati manusia terbaik Allah dapati satu manusia yang terbaik, hati produk ciptaan Allah, Nabi kita Muhammad. Allah. Rumah nadhara fi qulubil ibad. Setelah itu, setelah Rasulullah, setelah para nabi-nabi, Allah lihat siapa nih manusia yang hatinya paling bening, hatinya nggak ada dendam, hatinya paling baik. Fawajada qalba ashabi khairal qulubil ibad. Didapati hati-hati sahabat-sahabat Rasul itu hati manusia terbaik. Faja'alahum wuzara' li nabi yuqatilun 'an din. Akhirnya Allah pilih mereka itu menjadi pembela Rasulullah SAW berperang bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak boleh kita celak. Ngaji baru 3 kali berani celak Sayyidatuna Aisyah. Ngaji baru seminggu, baru setahun, kenal sama 1-2 orang yang dia baru kenal, berani hujat Sayyidina Utsman, hujat Sayyidina Umar, hujat Sayyidina Abu Bakar. Na'udzubillah min menjadi. Nah, boleh itu. La tasubbu ashabi. Jangan kalian celah Sayyidina sahabat. Diungkapin bahasa Khalid bin Walid. Pernah hujat
Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nabi dengar. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan celah sahabat saya Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Ya, bisa jadi kata ulama Khalid bin Walid belum masuk Islam. Intinya secara global, la tasubbu ashabi. Jangan seorang pun daripada sahabat aku kalian celah. Walau anna ahadakum anfaqa mithlu uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, rawahu al-Bukhari. Nabi bilang, jangan kalian celah sahabatku. Seandainya kalian infak sedekah segunung Uhud emas, bukan beras, itu nilainya tidak sebanding dengan segenggam atau setengah genggam sedekahnya para sahabatku, kata Rasulullah. Kita sholat 1000 rakaat, sama setengah rakaatnya sahabat nggak bisa ngekejar, saudara. Kita tahajud sampai mata kita bolong nahan tidur, puasa sampai badan kita kayak gini, nggak sebanding dengan satu tasbihnya sahabat Rasulullah, dengan satu bacaan subhanallah. Oleh karenanya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala pernah ditanya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih mulia mana Anda dengan sahabat Nabi? Anda wali, Anda orang hebat, Anda alim, Anda ini dan itu. Kata Sayyidina Abdul Qadir Jilani, saya dibandingin dengan sahabat Nabi. Iya. Apa jawaban beliau? Debu yang berada di bawah sandalnya sahabat Rasul yang paling terakhir wafat, jauh berkali-kali lipat daripada saya Abdul Qadir Jilani. 1000 wali untuk menandingi satu derajat sahabat Nabi yang paling terakhir wafat, atau yang sekali dalam hidupnya ketemu Nabi, nggak bisa terkalahkan. Walaupun dibandingnya dengan 1000 wali Allah. Tuh, makanya sahabat Nabi ini nggak boleh dikecilkan, ya, nggak boleh dihina, apalagi dilaknat, apalagi dikucilkan atau dikerdilkan. Ashabikan nujum, kata Nabi, sahabat saya seperti bintang. Bi'ayyihimu ihtadaitu. Sahabatku manapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ridwanullah ta'alaihim. Semoga Allah meridai mereka dan kita mendapatkan barokahnya. Amin, amin. Nah, ini wahwan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari juga, dan hadis ada